وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله قال يا عبدي أنا الله.
kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah ya ilahi ya maliki anta ta'lam kaifa hali ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa istighali wa bima qad halla qalbi min humumi wa istighali Allah 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 malana maula siwa Allah 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 malana maula siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallim wa barik alaihi. Wasaniyah, dan yang kedua dari yang mewajibkan mandi inzalu, yakni ai khuruju, yakni keluar. Inzal itu turun, nazala turun. Maksud turun ai al khuruj, keluar. Apa yang keluar? Al-mani, keluar mani. Bitasydidil ya, cara baca mani dengan ditasydidkan ya-nya. Tasydidkan mani, inzalul maniyyi. Tasydid ya. Wa sumi'a takhfifuha. Dan didengar juga ada yang membaca ditakhfifkan mani. Bukan mani tapi mani. Jadi yang manapun boleh. Tasydid boleh, takhfif juga. Ai yang dimaksud mani yusakhsi, nafsihi, mani seseorang, ya dirinya, mani diri seseorang itu, bukan mani orang lain. Kalau yang keluar mani orang lain itu tidak mewajibkan mandi, tapi membatalkan wudu. Apa contoh? Seorang anak perempuan atau seorang perempuan yang dibius sehingga tak sadarkan diri, kemudian digauli. Saat itu dipastikan dia tidak merasakan apapun. Kemudian begitu dia terbangun sadar, taulah dia sudah dikerjain orang. Ya Allah, wajib mandi enggak ya? Si perempuan ini wajib mandi? Wajib. Kenapa wajib? Nah, karena campur tadi. Nah, idzal taqal khitanani wajibal ghusl. Walaupun di posisi dia tidak sadarkan diri, tetap wajib mandi. Mandilah dia. Setelah mandi, keluar mani. Mani siapa? Mani dia atau mani orang lain? Nah, mani. Karena waktu dia itu tak sadar sehingga nggak ada syahwat, dia itu tak ada. Maka kita keluar mani, dipastikan mani itu mani orang lain, mani yang memperkosa dia lah. Begitu juga anak-anak, kan belum ada syahwatnya. Ya, begitu ketahuan dia diperkosa orang, ya orang tuanya lah wajib menyuruh anak itu supaya mandi. Mandilah anak-anak itu. Dan saya mandi, keluar lagi mani. Mani siapa nih? Mani anak tuh? Bukan. Mani yang memperkosa dia tuh. Pertanyaannya, wajib mandi lagi enggak?
si perempuan yang kena bius tadi, yang diperkosa tuh, dengan setelah dia mandi wajib keluar mani, sementara dipastikan mani itu bukan mani dia tapi mani orang lain, apakah dia wajib mandi nggak lagi? Nggak usah. Tapi katanya keluar mani wajib mandi. Mani siapa? Mani yusakhsi nafsihi al-khariji minhu. Yaitu mani seseorang, pakai tauhid ini. Seseorang mana? Nafsihi. Mani dia sendirilah. Berarti bukan mani orang lain. Mani yusakhsi, mani seseorang. Nafsihi, itu tauhid itu. Tauhid. Seseorang yang mana? Ya mani dia sendirilah, mani orang itu sendiri. Berarti bukan mani orang lain. Jadi kalau yang keluar mani orang lain tidak wajib mandi. Cemana nyuntukannya? Kok bisa mani orang lain keluar dari dia punya? Ya, kan susah nyuntukannya. Ya itulah tadi. Seperti diperkosa. Ya di posisi. Tapi kalau diperkosa sadar, ada ihtimal mani dia juga itu. Walaupun diperkosa. Karena ada ihtimal. Karena sadar. Ini enggak di posisi tidak sadar, dibius. Dikasih minuman yang bikin dia pingsan, enggak sadar. Nah, dipastikan ketika saat campur tidak ada syahwat dia karena dia tak sadar. Begitu bangun sadar, tahu dia bahwa dia sudah dikerjai orang, ya dia wajib mandi karena campurnya itu wajib mandi. Setelah mandi, tiba-tiba keluar mani. Pertanyaannya, wajib mandi lagi enggak karena keluar maninya itu? Tidak wajib. Tapi katanya keluar mani wajib mandi. Ya mani siapa? Mani dia. Nah ini mani dia enggak? Bukan. Loh kok bisa diketahui bukan mani dia? Orang waktu campur itu di posisi dia enggak sadar. Ketika keluar ini pun enggak ada syahwat dia. Ketika waktu dicampuri pun tak ada syahwat. Ketika keluar mani juga enggak ada syahwat. Maka dipastikan bukan mani dia tapi mani orang lain. Begitu juga anak-anak yang belum ada syahwat. Nah, ketika udah siap mandi wajib suruh maknya suruh ayahnya mandi, kemudian setelah mandi 1 jam kemudian keluar mani. Mani siapa? Anak-anak itu belum ada maninya. Sehingga dipastikan yang keluar itu bukan mani dia tapi mani yang mencampuri dia. Pertanyaannya, wajib mandi enggak si anak itu lagi? Enggak usah mandi lagi. Karena yang keluar itu bukan mani dia. Cuman kalau dia ada wudhu, batal nggak wudhunya? Batal. Kenapa batal? Keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Nah. Tapi katanya kalau keluar mani nggak mewajibkan mandi. Nggak batal wudhu. Ma'aujaba a'zamal amra ini la yujibu adwanahuma. Sesuatu yang telah, ini kaidah Imam Rafi'i, sesuatu yang telah mewajibkan yang lebih besar tidak mewajibkan yang lebih kecil. Keluar mani secara khusus itu mewajibkan mandi. Karena dia sudah mewajibkan mandi, khusus dia mani, la yujibu adwanahuma bi umumi. Dia tidak mewajibkan yang lebih rendah, berarti wudhu. Secara umum keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Secara umum kan kalau keluar dari kubul dan dubur mewajibkan wudhu. Nah, batal wudhu maksudnya. Secara umum kan, apa saja yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudhu sehingga wajib wudhu. Secara umum, khusus jika yang keluar itu mani tidak mewajibkan wudhu. Artinya wudhu tak batal. Mengapa? Karena dia sudah mewajibkan yang lebih besar. Apa itu? Mani. Maka ma'aujaba a'zamaini. Nah, a'zamal amroini bi khususihi, bi khususil mani la yujibu adwanahuma bi umumi. Sesuatu yang telah mewajibkan yang lebih besar dari 2 perkara, yakni mandi dan wudhu,
sudah mewajibkan yang lebih besar, berarti mewajibkan mandi. Khusus karena yang keluar itu mani, maka tidak mewajibkan yang lebih rendah dari keduanya. Mana yang lebih rendah? Wudu. Mandi sama wudu kan lebih rendah wudu, karena kalau wudu anggota tertentu aja yang wajib basah. Kalau mandi wajib kan seluruh tubuh. Diumumi dengan keumuman yang keluar itu sesuatu dari kubul dan dubur. Seorang ini ada wudu, cuman itulah penyakitnya suka ngayal. Mau nikah belum punya modal, perempuan sana udah asik mengajak-ngajak saja, bang kapan kita bang nikah? Bang sabarlah, nanti ku kasih 500.000 kok tak mau. Sabarlah, bang masih kumpul nih. Nah, jadi asal teringat ke situ naik syahwat, teringat situ naik syahwat. Terakhir sekali ini tak terbendung, posisi ada wudhu nih habis maghrib, keluar mani. Gak gitu kan Jawar? Ini kan contoh aja Jawar. Allah, ya Allah, tak tertahanku lagi di mani. Baik. Secara umum, asal keluar sesuatu dari kubul dan dubur, batal nggak wudunya? Batal. Tapi secara khusus, karena yang keluar ini adalah mani, di mana mani ini sudah mewajibkan yang lebih besar antara mandi dan wudu, maka dia tidak lagi mewajibkan wudu. Sehingga wudhunya nggak batal. Maka kalau dia mandi wajib nggak perlu wudhu, dengan catatan waktu mandi ya tidaklah terjadi yang batalkan wudhu, tidak kesenggol itu dan sebagainya. Dengan catatan lah ya. Nah, tapi kalau kesenggol pula ya batal wudhu, wajib wudhu. Tapi wajib wudhunya bukan karena keluar mani tadi, wajib wudhunya karena kesenggolnya. Oh, udah dengan catatan jangan pula ada kencing. Oh kencing rupanya, wajib wudhu lah. Tapi wajib wudhunya bukan karena keluar mani, karena kencingnya. Nah, jadi dua hal yang berbeda. Oke. Ya. Oh ya. Oh ya. Batal lah, mazi keluar tuh batal. Tapi kalau ini agak beda dia sedikit. Kenapa? Karena khususon keluarnya. Nah, biasa yang kayak gitu kan agak proses dia lagi pakai berproses, pakai mukaddimah lagi ya gitu. Kalau ini nggak pakai mukaddimah, namanya pun listrik tegangan tinggi, langsung nyamber dia terus. Ya Ustaz Saiful, langsung nendang dia terus. Nah jadi nggak ada keluar mazi. Ya keluar mazi ya batal wudu, batalnya bukan maninya, mazinya itu. Nah jadi kan kalau sudah keluar mani, mengingat karena dia mewajibkan mandi, tak lagi batal wudu, nggak wajibkan wudu. Kenapa ini kok beda? Perempuan di posisi tidak sadar diri, dikasih obat lah, dibius, lantas dicampuri. Begitu sadar, tahulah dia, kemudian dia mandi wajib. Setelah mandi wajib, mungkin juga dia berwudu kan, mungkin juga dia sholat kalau pas waktu sholat. Tiba-tiba keluar mani dari kemaluannya. Dipastikan mani yang keluar bukan mani dia, karena saat dicampuri tak ada syahwat. Ketika keluar ini pun tak ada syahwat, sehingga maninya itu adalah mani orang lain. Wajib mandi nggak? Tidak. Kenapa nggak wajib mandi? Karena yang wajib mandi itu jika yang keluar mani dirinya, mani yusakhsi nafsihil khariji minhu. Nah, mani seseorang dirinya sendiri, bukan punya orang lain, yang keluar minhu dari dia. Mani orang lain, mani dirinya yang keluar dari dia. Itu yang wajib mandi. Tapi kalau mani orang lain yang keluar dari dirinya, itu tidak wajib mandi. Tapi nggak wajib mandi, wajib wudu batal dengan itu. Loh, kok terbalik ya?
Kalau tadi kaidah Imam Rafi'i, wudunya nggak batal, mandinya wajib. Ini mandinya nggak wajib, wudunya malah batal. Nah, kok bisa beda? Ya jelas beda lah. Kalau yang wajib mandi dan wudu tak batal, seandainya keluar mani ketika ada wudu, itu nggak wajib berwudu, nggak batal, tapi wajib mandi jika itu yang keluar mani dia sendiri. Sementara ini yang keluar bukan mani dia, tapi mani orang lain pada dirinya. Ini wudunya batal, mandinya tak wajib. Itu kebalikannya. Mandinya nggak wajib, tapi wudunya batal. Kalau yang keluar mani dia sendiri, wudunya nggak batal, mandinya wajib. Tapi kalau yang keluar mani orang lain, wudunya batal, mandinya tak wajib. Bisa paham kan? Nah, cuman Alim, ini Mas Said kan sekretaris, masih ada nama Alim kan? Nah. Kewajiban dia akhirnya dilayani juga, tapi tak muncul satu itu. Jadi akhirnya campurnya itu kan kita layani, kita mau wajib mandi. Setelah mandi memang keluar lagi mandi suaminya gitu kan itu. Ini kan tak wajibkan dia mandi lagi setelah itu. Yang tak ada sahabat yang tak mau siapa? Istri. Oh istri. Kalau itu ada tempat zone. Karena ketika campur dia posisinya sadar, walaupun dia nggak mau dilayani juga, tapi masih ada tempat zon ketika keluar mani setelah mandi itu masih mungkin maninya, walaupun mungkin itu sekedar ihtimal, walau ihtimalnya itu hanya sekian persen saja. Selama masih ada ihtimal maka wajiblah dia mandi. Sama kayak misalnya orang yang tidur yang tidak tetap duduknya, tidur ginilah. Apakah kalau tidur itu dipastikan keluar angin? Belum tentu. Cuman begitu tertidur walaupun durasinya telayang 5 menit, nggak dengar apa-apa, 5 menit, tersentak dia, udah batal nggak wudunya? Batal. Apakah di 5 menit yang tak sadar dia tertidur itu, apakah itu dipastikan keluar angin? Belum tentu. Tapi karena itu tempat zon, seandainya keluar tak terasa karena dia tak sadar, maka zon itu menempati tempat yakin. Jadi oleh karena itu mau keluar nggak keluar, asalkan tertidur batal. Mengamalkan hadis Nabi, al-ainanu wika usahi, 2 mata itu pengikat dubur, faida nama falyatawaddo. Begitu dia tertidur, ikatan dubur pun terlepas, dalam artian dia nggak sadar lagi kalau ada yang keluar, maka wajiblah dia berwudu. Nah, jadi kira-kira ini seperti itu kias. Nah, kiasan seperti itu. Tapi kalau dia sama sekali tak sadar, kayak kena bius tadi itulah, nggak sadar, sehingga dipastikan nggak ada tempat zon bahwa itu mani dirinya. Mani dirinya, karena ketika saat campur itu nggak ada syahwat sama sekali, dengan karena tak sadarkan diri, plus ketika keluar juga sama, sehingga dipastikan itu mani orang lain. Sama kayak anak-anak itu juga. Iya. Kalau memang tadi kan yang kena tak sadarkan bukan karena mandi, karena bukan karena keluar mani, karena campur mali kan. Iya. Ini kadang-kadang mungkin suami istri itu campur kan memang ada masalah. Setelah mandi mungkin dia buang kecil lagi, keluar lagi itu kan mani sisa mani. Iya, mani sisa. Wajib. Kalau mani dia. Ya jelas nggak tahu lah campur antara suami istri. Ya, nggak tahulah entah mani suaminya, entah mani dia kan gitu. Nah, karena nggak tahu itulah diihtimalkan mani. Karena selama masih ada ihtimal, ada kemungkinan, walaupun sekecil apa kemungkinan itu, itulah hukum. Oh iyalah. Makanya sunat sebelum mandi kencingkan dulu.
Dehem dulu. Andai ada tersisa mani di kusbatul zakar kalau laki-laki atau di perempuan juga ada sisa-sisa yang belum keluar. Nah, ketika dia dehem, kencing segala macam, keluarlah dia. Lebih bagus keluar sebelum mandi daripada setelah mandi keluar, ya wajib mandi lagi. Iya. Betul. Yang jadi ukuran kan bukan keluar karena syahwat. Bukan keluar karena syahwat, keluar dari dirinya dan mani dia. Mani yang keluar pertama kali. Tapi kalau keluar yang kedua kalinya nggak wajib mandi untuk yang kedua kali. Cuman ya keluar lagi. Iya. Itu keluar mani nggak itu namanya? Mani dia nggak tuh? Kemungkinannya mani dia kan? Ya udah, asal keluar mani dia lah, walaupun itu ihtimal. Wajib mandi. Tadi belum habis keluarnya. Inilah sisanya. Makanya kalau keluar sisa ini biasanya tak ada syahwat itu. Kan ciri-ciri mani itu tadafuk, keluarnya terpancar. Kalau yang sisa mana pula terpancar? Mau terpancar tak terpancar, asal memang itu mani yang keluar bukan mazi, maka wajib mandi. Baik. Itu pun keluarnya yang pertama. Kalau keluar yang kedua nggak wajib mandi. Semana keluar yang kedua. Begitu udah keluar mandi, siap mandi, maninya tadi disedot pakai jarum, masuk ke tabung. Dimasukkan lagi ke dalam lubang zakar itu, suntikan, masuklah ke batang zakar. Udah masuk 5 menit, keluar lagi dia. Apa wajib mandi? Mani yang itu juga. Ini kan mencontohkan aja. Apa ada ustadz yang membuat kayak gitu? Menyalahnya itu. Ini mencontohkan masalah. Wajib mandi nggak lagi tuh? Enggak. Kenapa? Karena mani yang keluar, mani yang sudah keluar tadi dimasukkan keluar lagi, nggak wajib mandi itu. Cuman wudhu batal nggak? Wudhu batal. Bisa paham ya? Jadi mana tadi mani syakhsi nafsihi al khariji minhu, mani seseorang dirinya sendiri, mani dia sendiri yang keluar dari dia. Awal marrah, keluar untuk yang pertama kalinya. Maka keluar yang kedua kalinya tidak wajib mandi. Maksudnya mani yang sudah keluar dimasukkan lagi, habis itu keluar lagi. Nah, untuk keluar yang kedua itu tidak wajib mandi. Yang wajib mandi keluar yang pertama. Nah, siap mandi dimasukkan, 5 menit setelah masuk keluar. Nah, wajib mandi nggak lagi? Nggak usah. Cuman wudhu batal nggak? Batal. Kenapa? Karena keluar sesuatu dari kubul. Nah, itu wajib mandi. Mewajibkan wudhu. Baik. Sampai segitu halusnya ya. Ulama membahasnya. Sekiranya nggak kita baca ini, tahunya kita ini. Mana tahu kita? Nah. Iya. Ini status ada mandi wajibnya atau tidak? Kalau itu kan gini, yang wajib mandi itu kan bukan masuk mani. Yang mewajibkan mandi itu ketemu 2 khitan. Sekarang masuknya lewat ketemu 2 khitan enggak? Enggak, kali itu enggak wajib mandi lah. Tapi nanti ketika lahir anak tuh wajib mandi karena apa namanya wiladah. Tapi masuknya nggak wajib, keluarnya karena campur sama mani dia. Anak itu kan hasil percampuran dua-dua kan, maka wajib mandi dia. Ya wiladahnya wajib. Tapi ketika dimasukkan mani suaminya ke tabung, dalam artian ke rahim si istri tadi, nah itu nggak wajib mandi, nggak usah mandi. Tapi itu boleh jika punya suami ya. Kalau punya suami orang nggak boleh, haram. Nanti status anak kemana ini?
Ustadz, apa itu namanya hasil anak zina? Kalau dibilang zina campur, ini tak campur. Nah, cuman nasab tetap tidak berlaku karena itu bukan dari mani suaminya. Nah, jadi haramnya itu bukan karena hubungannya. Kalau hubungan mana ada hubungan situ. Haramnya itu mengakibatkan nasab jadi rusak. Nah, nasabnya rusak itu. Jadi yang merusak nasab haram. Nah. Wa illam yujawiz farjas saib. Keluar maninya itu jika tidak melewati paras saib. Saib itu yang bukan gadis lagi, udah janda, udah hilanglah kegadisannya. Tidak sampai nyata ke parasnya. Enggak nampaklah begitu. Ya tetap wajib jika bal wasala ila ma yajibu ghusluh fil istinja. Bahkan sampai dia si mani tadi, mani si perempuan yang sudah bukan gadis lagi, ke sesuatu yang wajib membasuhnya waktu istinja. Nah memang kalau sudah nggak gadis sama yang masih gadis beda itu. Nah kalau yang sudah nggak gadis, ya kan nggak apa istilahnya, nggak original gitu. Nah jadi memang agak ke dalam pun dia keluarnya di bagian dalam. Bagian dalamnya itu bagian yang wajib diistinjakan, wajib dibasuh ketika istinja. Kesitulah mani itu keluar, udah wajib perempuan itu mandi. Tapi kalau gadis enggak, kenapa? Karena dia masih belum hilang selaput kegadisannya. Jadi kalau gadis amal bikru, adapun kalau dia gadis, kalau gadis gimana? Amal bikru fala budda min buruj ila zahir. Maka tak boleh tidak, berarti mesti untuk wajib mandinya itu keluarlah, nyatalah si mani itu sampai ke batas zahir. Nampaklah meleleh di zahir dia. Barulah wajib mandi. Kalau masih bagian dalam enggak wajib mandi. Tapi kalau janda di dalam pun dia, tapi dalam itu sampai ke batas yang wajib diistinjakan ketika dia buang air kecil. Sampai sebatas itulah dia keluarnya, ya sudah wajib mandi. Nggak mesti harus kayak gadis nampak keluar, nggak mesti. Karena beda memang gadis sama janda. Kalau gadis mesti nampak dia zahir. Kama annahu fi haqqir rajuli, sebagaimana pada diri hak itu misalnya fi nafsi, fi haqqi fi nafsi gitu. Sebagaimana pada diri laki-laki labudda min buruzihi anil hasyafah, mestilah wajib mandi dengan keluar mani itu manakala nyata buruj, baris, domir baris kan domir yang nyata, manakala nyata mani itu daripada hasyafah keluar sampai ke hasyafah dia. Kalau inilah umpama hasyafah kepala zakar, ini lubangnya meleleh dia keluar sampai ke asapa. Itu baru wajib mandi. Tapi kalau tertahan di batang nih belum. Perasaan macam keluar nih. Mak gawat aku. Keluar maniku ini. Bangkit syahwatnya kan. Mak terasa macam keluar nih. Diperiksa, kering. Diginikan pun, yakin dia. Mana tahu kadang-kadang nggak keluar kayak gini, tapi begitu dipegang pucuknya lubang itu, di sini udah meleleh dia ada. Berarti wajib mandi. Diginikan, nggak ada meleleh. Tapi kok tadi terasa ya macam keluar. Berarti cuma di kusbatu zakar, di batang zakar aja rupanya dia tertahan di situ. Kalau ini nggak wajib mandi, nggak usah mandi. Karena tidak nyata. Begitu juga lah gadis. Mesti nyata dia keluar. Wal aslu fi dzalik, asal di sini maksudnya dalil. Asal hukum yang mewajibkan mandi karena keluar mani apa dia? Berarti kalau asal hukum yang dimaksud adalah dalil. Apa dalil? Fi dzalik, pada yang demikian itu. Zalika itu isim isyarah. Musyar ilaihnya apa? Keluar mani mewajibkan mandi. Inzalul mani. Apa dasar hukumnya kalau keluar mani itu mewajibkan mandi? Dasarnya adalah khobaru muslimin,
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukan khobar orang Islamnya. Nanti bacanya jujur kali, yaitu khobar dari orang Islam gitu kan. Khobar Muslim itu perawi hadis yang sangat terkenal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa rupanya hadisnya? Innamal ma'u minal ma'. Innama itu kan adatul hasor, alat yang digunakan untuk membatasi. Al-ma' yang pertama itu maksudnya mandi wajib. Al-ma' yang kedua manakala keluar mani. Itu alif lamnya itu alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah itu lil ahdi zihin. Lil ahdi zihin itu maksudnya apa? Pikiran kita udah paham itu. Air maksud itu bukan air dalam artian air yang air biasa. Maksud air di situ mandi wajib. Mandi wajib itu hanya saja dia wajib dilakukan minal ma, apabila ma apa yang kedua? Ma yang kedua maksudnya air mani khusus dia. Nah, jadi alif lam itu ma'rifah lil ahdi zihni. Artinya zihin kita lah yang merasakan, memahami bahwa yang dimaksud ma pertama itu mandi wajib. Minal ma yang kedua itu maksudnya keluar mani. Jadi mandi wajib itu wajib dilakukan manakala keluar mani. Nah, itu maksud hadis itu begitu. Kemudian wa khabarus sahihain, hadis yang diriwayatkan oleh dua ahli hadis, dua pensahih hadis yang sangat terkenal. Yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu istilahnya banyak. Sahihaini, rawahus saikhoni, dua syekh hadis. Dua syekh hadis itu maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih, disepakati hadis itu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu maksudnya ya juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu istilahnya bisa banyak. Wa khabaru sahihain, dan khobar hadis yang diriwayatkan oleh dua pensahih hadis, yakni Imam Bukhari dan Muslim, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, qalat, telah berkata dia. Siapa yang berkata? Nabi. Wah, itu pakai tata anis itu. Berarti perempuan yang bercakap nih. Siapa itu? Ummu Salamah. Jadi mentakdirkannya kalau ada yang dekat dan bisa, cari yang dekat dulu. Kalau nggak bisa baru cari yang jauh. Begitu cara mentakdirkan domir. Telah berkata dia. Siapa sih dia itu? Paling dekat cari dulu. Kalau bisa cocok pahamnya. Oh nggak bisa. Kalau dialah dimasukkan sebagai fa'ilnya dari domir tadi, kayaknya nggak cocok, menyalahi kaidah. Kalau nggak cocok, ya berarti bukan dia. Kalau cocok berarti dia itu. Jadi cari dulu orang dekat, jangan cari dulu orang jauh. Marji domir. Nah, qalat, telah berkata dia. Siapa sih dia itu? Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Ja'at Ummu Salim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Ummu Salim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau nggak salah ini perempuan Madinah ini. Sehingga Nabi memuji-muji perempuan Madinah. Sebaik-baik perempuan itu perempuan Madinah, perempuan Ansor kata Nabi. Di mana mereka tidak malu-malu untuk bertanya hal-hal yang terkait dengan pribadi mereka. Nggak malu-malu mereka, karena demi hukum. Bahkan hal yang sangat sensitif pun mereka nggak malu menanyakan. Cuman jangan ada laki-laki. Pernah seorang perempuan bilang sama Nabi, Rasulullah, ditambah majelisnya, tapi khusus untuk perempuan-perempuan aja, karena ada hal-hal yang kami ingin menanyakan terkait khusus buat kami. Sogianya tak usah hadir pun laki-laki. Ya Rasulullah. Di mana kita bikin? Di rumah si Polan aja ya Rasulullah. Boleh. Nabi melayani itu. Datanglah Nabi ke situ. Jamaahnya khusus perempuan, karena mau yang ditanya khusus terkait dengan perempuan. Kalau ada laki-laki malu dia menanya itu. Jadi khusus. Jamaah perempuan saja. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini Nabi memuji orang-orang Ansor, perempuan Ansor, karena mereka untuk hal-hal seperti itu bertanya walaupun sangat pribadi sekali berkaitan dengan
hal-hal yang sangat khusus lah kita bilang, mereka itu nggak malu-malu menanyakan. Termasuk Ummu Salim. Ummu Salim ini datang kepada Rasulullah, faqalat, dan dia berkata di hadapan Rasulullah. Dikunci duluan dia. Mau nanya dikunci dulu. Macam mana kuncinya? Dia bilang dulu di pangkal muqaddimah bertanya tuh gini. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Jadi aku pun ini ya Rasulullah nggak malu. Walaupun ini hal yang sangat sensitif untuk dipertanyakan, tapi aku nggak malu-malu nanya kepada engkau karena Allah pun tak malu-malu menyatakan kebenaran. Ini kuncinya dulu. Apa rupanya mau ditanyakan dia tentang kebenaran itu? Hal alal mar'ati min ghuslin idza hiya istalamat. Adakah wajib itu ala menunjukkan wajib ya? Kutiba alaikumus syiyam. Ala di situ menunjukkan wajib. Jadi hal adakah mana itu? Hal alal mar'ah, adakah atas perempuan? Jangan begitu menerjemahkannya. Adakah wajib atas perempuan? Dari kata ala itu menunjukkan wajib. Adakah wajib atas perempuan itu min ghuslin, daripada mandi? Tegasnya apakah perempuan itu wajib mandi? Ya Rasulullah. Idza, apabila dia si perempuan itu istalama, dia ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Apakah dengan mimpi dia wajib mandi? Seperti laki-laki kan kalau mimpi wajib mandi, dengan catatan kalau keluar spermanya. Apakah perempuan juga seperti itu ya Rasulullah? Lalu apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, "Na'am, ya." Perempuan pun kalau ihtilamat wajib mandi, dengan catatan idza ra'atil ma'a, apabila dia si perempuan itu yang ihtilamat tadi melihat akan air. Setelah terbangun itu kan ihtilam itu kan mimpi. Dalam mimpi itu ya keluarlah maninya. Begitu bangun tidur diperiksa, memang keluar apa enggak nih? Oh ternyata memang iya keluar. Kalau keluar wajib mandi. Idza ra'atil ma, apabila ia melihat air. Tapi air yang dimaksud di sini bukan asal air ya. Balik macam tadi, alif lam itu alif lam ma'rifah. Air yang dimaksud air tertentu, bukan asal pokoknya air. Dari mana kita tahu itu air tertentu? Karena alif lamnya itu alif lam ma'rifah lil ahdi zihin. Ya hati kita aja lah, nurani kita aja lah memahaminya. Masa iya sih kalau cuma nengok air aja, air dalam artian tanda kutip bukan mani, masa sampai jadi wajib? Kacau kali. Asal nengok air, waduh wajib mandi. Jadi takut perempuan nengok air nanti. Tentu air dimaksud bukan air secara umum, tapi air secara khusus, yakni keluar mani. Maksudnya melihat mani keluar, wajib mandi. Itulah dalil yang menunjukkan bahwa apabila keluar sperma wajib mandi. Itulah dalilnya. Kemudian amal khunsa al muskil, adapun khunsa muskil. Ini baru kita kaji panjang lebar tuh yang lalu. Khunsa muskil ini maksudnya alat vitalnya dua dan dua-dua berfungsi. Muskil isim fa'il. Muskil indana. Muskil di sisi kita. Sulit bagi kita untuk menentukan dia ini laki atau perempuan karena mengingat dua-dua berfungsi. Itu maksud muskil di situ. Ada satu lagi wadih. Wadih itu nyata. Betul memang khunsa. Alat vitalnya dua. Tapi wadih. Di mana letak wadihnya? Karena kita nyata. Enggak sulit bagi kita untuk menghukumi dia laki atau perempuan. Kenapa? Karena yang berfungsi
satu. Alat vitalnya memang dua, tapi yang berfungsi satu. Kalau berfungsi satu ya udahlah aman itu. Berarti dia dihukumkan mana yang berfungsi. Kalau yang berfungsi laki-laki, perempuannya enggak, ya berarti perempuannya itu macam lubang lebih saja yang sebetulnya di laki-laki. Kalau kecenderungan dia itu adalah perempuan, enggak ada sikit pun cenderung ke laki-laki, sikit pun enggak ada. Nah, berarti dia wadih kepada perempuan. Jadi adapun khunsa muskil idza kharajal maniyu min ahadi farjaih, apabila keluar maninya dari salah satu dua parasnya. Karena parasnya dua, laki ada, perempuan ada. Ini salah satu aja lah keluar. Nah, itu macam mana? Macam mana ini? Jadi untuk khunsa muskil katanya fala ghusla alaih, maka tidak wajib mandi atasnya. Jadi kalau khunsa muskil di salah satu parasnya itu keluar mani, apakah wajib mandi enggak dia? Katanya fala ghusla alaih, tidak wajib mandi atasnya. Tapi keluar mani, ya keluar mani kan enggak pasti itu mani mani yang status dia, karena ihtimal keluarnya dari yang bukan dia punya. Ihtimal keluarnya itu dari zaidahnya, bukan yang aslinya. Nah, kalau yang keluar dari yang asli, nah berarti dia punya. Kalau yang nggak asli, berarti orang yang punya. Yang mana yang betulnya? Nggak tahu. Nah, makanya nggak boleh. Keluar dari mana sebetulnya dia? Nah, si mani tadi. Jadi katanya tidak wajib mandi. Alasannya karena lihtimali ayakuna zaidan ma'am fitahil asli, karena ada kemungkinan bahwa ia adalah tambahan beserta terbuka yang asli. Nah, waktu ini ihtimal ya, ihtimal ini kenapa enggak wajib mandi dia? Ihtimal bahwa tempat dia yang keluar itu, keluar mani itu zaidah, bukan asli. Ya, zaidah saja. Nah, zaidah. Kalau zaidah berarti kan status mana yang jelas lah. Nah, mana yang jelas, mana yang nyata. Kalau dari situlah keluarnya berarti wajib mandi. Tapi karena kita nggak tahu mana yang asli mana yang zaidah, ada ihtimal ini yang zaidah misalnya, ya udah wajib mandi. Nggak wajib mandi, kok wajib mandi. Fala ghusla alaih, tak wajib mandi. Alasannya izhiya lihtimali ayakuna zaidan, karena ada kemungkinan bahwa yang tempat dia keluar itu, mani tempat dia keluar itu tambahan beserta terbuka aslinya. Yang asli kan terbuka. Nah, itu kemungkinan. Yang tambahan itu kemungkinan. Yang ini enggak. Jadi kalau begitu maka dia tidak wajib mandi. Enggak wajib mandi. Karena yang mewajibkannya itu diragukan. Sementara asalnya tidak wajib mandi. Kenapa diragukan keluarnya itu? Keluarnya pasti diragukan, sebab keluarnya itu mewajibkan mandi, itu yang diragukan. Loh, kok diragukan? Iya, karena keluarnya itu dari salah satu, di mana salah satu yang keluar itu boleh jadi tambahan. Kalau keluar mani dari sesuatu tambahan, wajib mandi nggak? Nggak wajib mandi. Makanya pun gitu, seperti itu. Dianggaplah itu tambahan. Zaidahnya itu tambahan yang nggak asli. Nah, jadi ishya lihtimali ayakuna zaidan ma'am fitahil asli, beserta yang asli itu terbuka, nggak ada penghalang, bukan insidat, infitah. Kalau infitah berarti terbuka. Nah, terbuka.
Yang asli ada terbuka, ada gitu. Yang ini gimana? Itu zaidah. Kan ada ihtimal begitu. Ya kan ada ihtimal begitu, maka tidak wajib mandi atas si khunsa muskil itu. Mana tadi? Ya. Fa'in amna minhuma, seandainya keluar mani dari keduanya. Tadi kan dari salah satunya. Ini dari dua-dua, dari tempat lakinya keluar mani juga, dari tempat perempuannya pun keluar mani juga. Ini cuman bisa tergambarkan kan katanya. Ini ada funsa, alat vitalnya dua berfungsi. Nah, jadi dari dua-dua itu keluar mani, dari perempuannya keluar mani, dari laki-laki keluar mani. Pertanyaannya, wajib mandi enggak? Wajib mandi enggak si khunsa itu? Gitu. Wajib mandi enggak si khunsa? Jadi jawabnya katanya wa in amna minhuma, kalau keluar mani dari keduanya. Dari kedua alat vital si khunsa gitu. Dari lakinya, dari perempuannya keluar mani itu. Nah, ini macam mana ini kalau begitu? Jadi katanya awamin ahadima, atau di salah satunya, dari tempat laki-lakinya keluar mani. Kemudian wahado minal akhor, dan dia haid dari yang lain. Nah, ini keluar dari salah satu, dari laki-lakinya lah gitu keluar. 1 jam haid dari yang satunya lagi. Nah, ini macam mana ini? Dari satu keluar mani, dari laki-lakinya keluar mani, dari perempuannya haid. Ini macam mana kalau kayak gini? Kacau juga ini. Sebentar lah aku tengok dulu kitab tuh gitu lah, kayak agak lupa Pak. Wajib alaihi ghusl. Kalau ini wajib mandi lah. Karena tak bisa mengelak dia. Kalau dia bilang, aku kan laki-laki, ya, tapi dari laki-laki itu udah keluar mani. Aku perempuan aja lah. Jadi tentang perempuannya keluar haid. Nah, kemana mengelak? Tak bisa kan? Nah, maka pasti wajib mandi. Ya. Sama kayak khunsa muskil bersentuhan. Si khunsa ini bersentuhan sama laki-laki. Si khunsa itu batal nggak wudunya? Enggak. Kenapa enggak? Karena ada ihtimal dia laki-laki. Kalau laki-laki sama laki-laki bersentuhan kan nggak apa-apa. Nah. Ya. Kecuali kalau tadi disentuh laki-laki. Nah, yang kedua disentuh perempuan dengan wudhu yang sama. Kalau itu nggak bisa ngelak dia kemanapun, maju kenek mundur kenek. Nah, aku laki-laki kok, tentang perempuannya itu kan tambahan aja itu. Aku laki-laki sebetulnya. Oke, tapi udah kencing kan, udah. Dari tentang perempuannya haid, ya udah nggak bisa ngelak dia. Sama kayak senggolan juga, kesenggol laki-laki dia. Oke, aku laki-laki. Nah, nggak batal laki-laki sama laki-laki. Kesenggol perempuan, udah pasti batal. Kenapa? Kalau dia ngelak ke laki-laki, perempuan dia nyenggol dia. Ngerak ke perempuan, laki-laki udah nyenggol dia, nggak bisa ngelak dia. Kalau itu batal. Iya. Iya, baru namanya muskil. Kalau satu berfungsi, nadih namanya, wadih namanya. Wadih. Iya. Dari perempuannya keluar haid ya. Ya, itulah muskil. Jadi kalau misalnya seperti ini, dialah dioperasi boleh, salah satunya enggak boleh. Cuman dioperasi sesuai dengan kecenderungan dia. Makanya kalau anak lahir khunsa, kadang-kadang orang tuanya kan malu. Udahlah, satu dibuang aja bang, operasi katanya. Malu bang, nanti kalau anak awak udah pandai jalan-jalan, takutnya kencing dia, namanya anak-anak kan sembarangan, ditengok kawannya cerita sekampung, malu awak. Jadi
tolong di operasi aja lah bang. Nah, takutnya makin besar payah ini bang operasi. Jangan, karena menentukan dia laki atau perempuan sehingga dioperasi dia itu adalah sesuai dengan pilihan dia sendiri. Jangan pilihan orang tua. Kebetulan orang tua anaknya udah 3 laki-laki semua. Pokoknya perempuan. Yuk bawa rumah sakit cepat-cepat, buang itu yang laki-laki supaya dia jadi perempuan. Nggak boleh. Iya kalau kejiwaannya nanti besar dia jadi laki-laki atau jadi perempuan. Kalau ternyata kebalikannya, ayo. Secara kejiwaan besar rupanya lebih cenderung dia ke perempuan. Udah terlanjur dibuang laki-lakinya, kan jadi masalah. Jadi jangan, biar aja. Nanti itu akan dialami secara alami aja. Begitu sudah ada kecenderungan dia laki atau perempuan, misalnya cenderungnya laki-laki, oke. Nah, betul sudah diperiksakanlah ke dokter. Oh ya bu, memang setelah balik ini anak ibu ya mengalami kecenderungan begini. Nah, iya betul itu. Nah, ya udah kalau gitu, udahlah kita berhentikanlah. Nah, jangan dioperasi sesuatu yang nggak pasti. Jadi kapan operasinya? Nanti setelah dewasa, kemana bodi badannya, kecenderungan kejiwaan dan seterusnya semua diperiksa itu. Kayaknya dia lebih cenderung lebih pede kalau jadi perempuan, tidak jadi laki-laki. Ya udah, kalau gitu operasilah laki-lakinya supaya dia jadi wanita. Kalau cenderungnya laki-laki, nah, dioperasi yang perempuannya supaya tertutup sehingga enggak jadi laki-laki. Enggak jadi perempuan. Itu dia tidak bisa berubah. Laki-laki, perempuan, tampilannya. Lalu dia perlu harta warisan itu ditangguhkan. Jangan dikira dia perempuan, dikira dia laki-laki. Seandainya ternyata belakangan dia perempuan, lebih bagus bersisa nanti dibagi lagi daripada dikasihkan dia sebagai perempuan, ya kan? Ternyata dia laki-laki, duit yang sudah dibagi-bagi udah habis, duit siapa lagi nak dikasih? Nah, dibagi-bagi. Nah, jadi dikiralah dia seperti laki-laki, tapi dikasih bagian perempuan sementara sampai kepastiannya nanti begitu dipastikan dia laki atau perempuan. Kalau ternyata betul dia perempuan, ya udah bagian dia kan udah dapat. Nah, ini sisanya dibagi lagi secara faraid. Kalau dia ternyata laki-laki, memang bagian laki-lakinya udah kita siapkan, kasihlah semua sama dia. Nah, ditawakufkan dulu. Sama kayak misalnya ada bayi tiba-tiba meninggal ayahnya. Nah, yang hidup nih mau minta dibagi aja. Sabarlah kalian, adik kaliannya belum lahir. Mau macam mana bagian dia nih? Nah, cuma kalau sekarang kan udah ada canggih alat OSG bisa diketahui kan gitu kan. Nah, kalau zaman dulu kan nggak ada OSG-OSG-an. Nah, jadi nggak tahu pasti kita ini lahir nanti laki atau perempuan. Nah, sementara saudara-saudara yang lain sudah mendesak aja, mak dibagilah mak dibagilah mak harta ya mak. Kayak mana bagian adik kau yang dalam kandungan ini kayak mana? Nanti kalau kita anggap dia perempuan ternyata laki-laki kan berkurang bahaya dia. Jadi macam mana nih? Nggak masalah, bikinlah diihtimalkan dia perempuan. Kalau ternyata nanti diketahui ternyata laki-laki, ya udah bagus lebih daripada kurang. Jam berapa udah? 11. Jam 11 kurang. Agak nanggung ini ya. Wala farqa fi wujubil ghusli bi khurujil mani baina ayakhruja min tariqatihil mu'tad wa illam yakun mustahkaman aw min ghairihi idza kana mustahkiman ma'an sidadil asli. Dan tidak dibedakan tentang wajib mandinya antara keluar mani itu apakah ia keluar dari jalan yang terbiasa, teradat. Biasa keluarnya dari mana? Ya dari saluran itulah.
Nah, itu kan keluar dari tempat yang beradat namanya. Terbiasa di situ. Wa illam yakun mustahkiman, walaupun dia tidak mustahkim. Apa mustahkim? Mustahkim al kharij la li'illatin. Mani itu keluar bukan karena sakit. Ya, sehat aja keluar mani. Bukan karena sakit sehingga keluar dia maninya. Ini enggak, bukan karena sakit. Itu mustahkim. Jadi tidak dibedakan keluar mani itu apakah keluarnya dari jalan yang terbiasa jika tidak mustahkiman sekalipun. Mustahkiman maksudnya tidak keluar disebabkan karena penyakit, bukan karena penyakit sekalipun. Aw min ghairihi, atau dari yang lainnya. Idza kana mustahkiman, atau apabila dia mustahkiman keluar disebabkan karena sakit, bukan karena sakit. Ma'an sidadil asli, beserta tertutup yang asli. Nah, kalau yang asli tertutup, nah, keluar dari situ, yaitu menempati tempat yang asli lah, maka wajib mandi. Wa kharaja min tahtis sulbi, dia keluar dari bawah pokok atas ya. Nah, pokok atas, tahta, pokok atas, tahta di bawah. Ya, keluar dari bawah sulbi sekalipun. Fas sulbi huna kal mi'dah fi fas lil hadas. Sementara sulbi di sini menempati seperti mi'dah pada masalah hadas, batal wudu. Nah, mi'dah. Nah, jadi kalau misalnya mi'dah ini masalah wudhu ya, lubang yang asli tertutup, nggak bisa keluar dari situ, terpaksalah dari samping dibukalah saluran baru. Nah, ini kan menempati tempat itu. Jadi kalau dari sini keluar, dari yang penting mi'dah dia, dari mi'dah ini, situlah dibikin pakai selang. Keluarlah dari sini, batal nggak wudhunya? Batal, karena menempati tempat asli. Sementara yang asli itu tertutup. Nah, ya batal kalau itu. Tapi kalau yang asli terbuka, dioperasi, lantas kasih selang, keluarlah dari sini, yang asli terbuka, batal wudhu enggak? Enggak, karena tidak keluar dari kubul dan dubur. Mengingat kubul dan dubur itu masih asli, masih keluar dari tempat yang asli. Nah, kalau keluar dari sini tidak batal wudhu. Tapi kalau yang asli tertutup, inilah menggantikan tempat yang asli. Keluar dia, udah wudhu, batal enggak wudhunya? Batal. Karena inilah jadi yang asli gitu, menempati tempat yang asli. Jadi wa illam yakun mustahkiman, walaupun dia keluar bukan karena penyakit. Au min ghairihi, atau yang lainnya, idza kana mustahkiman, apabila dia keluar dari karena penyakit, ma'a insidadil asli, beserta yang asli tertutup. Nah, yang asli tertutup, ya udahlah ini menempati tempat yang asli. Dan dia keluar dari bawah sulbi. Maka sulbi di sini seperti mi'dah pada masalah batal wudu, salah hadas. Kemudian wa yufarriqu bainal insidadil adil. Ini akan datang ya. Dan dibedakan antara tertutup yang mendatang atau yang asal kejadian. Itu insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa
صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا مقبولا وتوبة نصوحا وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. قد ساد في المهدي على الغلمان أعيد بالبيت ذي الأركان حتى أروا بادر البنيان. أنت الذي سميت بالقرآن أنت الذي سميت بالقرآن. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. أحمد مكتوب على الجنان. صلى عليك الله في الأحيان. أحمد بالسير والعلان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان.
صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي عطاني هذا الأقلام الطيب الأرداني هذا الأغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي عطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحمد مكتوب على الذين صلى عليك الله في الأحيان أحمد في السير والعلان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحمد مكتوب على الجنان اللهم صل وسلم عليه Dipersilakan hidangan tersaji.